Rafli ngikut foto. Gini, mana? Kiri. Ya. Wah, lihat bawah. Gue di kuburannya, ya gue di Lihat bawah. Gue di kuburan. Lihat bawah. Kiri. Lihat bawah. Lihat bawah. Turun bawah. Maju. Nempel. Sampai nempel. Bos. Nah. Lagi lihat aja mukanya. La ilaha illallah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemana-mana karena sudah menyebar kemana-mana sampai ketika dibuka sedikit aja sudah terlihat itu salah satu areng. Mungkin lama di masyarakat. Aku tuh orangnya sebenarnya nggak banyak ngeluh ya kalau cerewet, bawel, rewel tuh ya lumrah lah namanya orang tua. Kita sadar bahwa mereka akan kembali lagi seperti anak-anak gitu kayak ya sebenarnya bukan cerewet sih, bukan rewel ya, masalah biasa lah, nggak ada yang menyusahkan kita gitu. Cuman yang memang aku seselin adalah dia tuh orangnya sakit keras kepalanya, disuruh ke dokter aja dia nggak mau, padahal dia tahu badan dia udah sakit, dia lihat kok perubahan badan dia tuh udah kuning, cuman dia nggak mau dulu ke rumah sakit. Dan untuk supaya kita nggak bawa dia ke rumah sakit itu nggak ngeluh, padahal begitu kita bawa ke UGD tuh semua dokter ngeliat udah badannya kuning tuh dokter udah bilang ini tuh sakit banget loh Pak, kok bisa-bisanya Bapak bertani sih, ini tuh sakit Pak, banget Pak ini gitu. Kita baru tahu memang ternyata sakit banget gitu. Semua dokter yang ngeliat dia pasti bilang gitu. Kita manggilnya Ako ya, karena anak itu judulnya tuh memang Ako. Dan saya gitu kan. Partner sejuta, biasa kan kalau gua si boceng ada masjid, air sebelum sakit, nggak kuat, ya atau di rumah, ayo tuh pakai kursi aja, ya airnya kok kursi aja nggak mau, jadi kok sampai nyerang gini, apa gitu, jadi salah satu imam atau figur saya dari sisi ibadah tuh yang dalam keadaan sakit tuh atau tinggal di rumah itu sudah berapa tahun? Hampir 2 tahun tuh tinggal di rumah kita, jadi dalam keadaan parah. Beliau masih dalam tiduran itu masih sholat tahajud tengah malam lewat saksinya tengah malam dalam keadaan kita masih ngantuk atau tuh masih udah tahajud sampai subuh.
masih sempat tuh gitu, badan udah kuning masih sholat. Ya gitu, ya kehilangan dari patok ke masjid sholat di masjid. Sangat kehilangan. Dan pastinya saya dia nggak pernah, saya lupa setiap pagi kita nganterin abai sekolah tuh pasti aku bilang cucu anak kita banget pasti selalu ngomong gitu, nggak pernah juga. karena sayang banget sama semuanya, sayang banget, nggak pernah ada yang jelek. Apapun yang dilakukan sama cucunya benar. Ini mungkin ada amanah atau pesan-pesan dari selama masih hidup. Dia nggak pernah ninggalin ujangan apa-apa. nggak pernah nyusahin. Ya saat terakhir itu ketemu saya di rumah sakit masih bisa tumen-tumenan, atau begitu saya masuk biasa kan saya yang salim, ini kok Atok yang salim gitu sama saya, itu apaan? Saya malah cium tangan, dia juga cium tangan saya, terus ngomong ya makasih ya, makasih apa Atok, makasih maaf ketemu sakit. Iya, Berarti udah berapa lama Pak? Senin sama hari ini tuh 14 hari. Sebelumnya di rumah sakit? satu lagi beda lagi. Mungkin sebelum ada ini ada punya firasat, ada firasat sebelum. Sebenarnya tuh kita semua udah mempersiapkan diri untuk keadaan ini. Iya. Karena memang dokter pun juga sudah, sebenarnya dokter nggak tahu, dokter hebatnya tuh dokter nggak bilang Terus fight. cuman solusi dari dokter tuh nggak ada yang membuat kita Patah hati jadinya ya. iya Semangat. gitu. Pokoknya dokter cuma bilang ya udah kita berusaha. Walaupun aku yakin sih sebenarnya dokter juga udah nggak yakin ketika tahu bahwa kansernya dia tuh udah menyebar, terus bahkan waktu aku tanya ada kemungkinan bisa kemo nggak? Karena kan menyebarnya tuh udah kemana-mana dan fisiknya dia udah lemah banget gitu. Dokter sih nggak menyarankan untuk kemo, malah jangan, kasihan usianya udah terlalu tua. Bukan cuma usianya sih, tapi kondisi fisiknya dia tuh nggak memungkinkan karena kalau dia harus sampai kemo gitu. Jadi yang penting kita sekarang gak usah kemo dulu, gak usah pikirin itu, pikirin aja gimana caranya kita ngeluarin racun di badannya dia supaya dia happy dulu nih, ngeliat badannya nggak kuning-kuning gitu. Kita bikin senang papa aja dulu, yang penting mah papa. Dan dokter tuh baik banget gitu, maksudnya gak usah diceritain dulu ya kalau dia cancer gitu. Dia mempertimbangkan psikisnya papa karena menurut dokter banyak sekali yang tadinya nggak apa-apa tapi ketika tahu kondisi yang sebenarnya jadi drop gitu. Jadi kita pokoknya support ya, semua keluarga harus support gitu. Dokternya baik banget tuh, dokter Budi itu baik banget. Oke, ada usia kenang kita apa ya? Nggak bisa dilupakan 31 dengan almarhum. Biasa ini biasanya banget ya. Kalau udah nggak ada kan emang baru kerasa ya. Iya. Banyak hal yang biasa kita lakukan tuh nggak dilakukan, dan apa tuh orangnya kan sebenarnya dia tuh orangnya disiplin. Jam berapa dia makan tuh dia pasti turun, makan pagi, makan siang, makan malam gitu. Terus jam berapa dia harus tidur itu tuh dia kayak udah punya alarm sendiri gitu. Tapi bisa pasti tidur. Sisa pasti tidur karena dia bilang nanti jam 12 papa pasti bangun nih gitu. Jadi dia jam 8 sudah tidur. Kecuali kalau dia janjian pergi sama teman-temannya. Kita tuh sering support, aku terutama. Pak ayo pergi sama teman-teman papa, ayo senang-senangin gitu. Karena temannya banyak sebenarnya, tapi di hari-hari di minggu-minggu terakhir dia udah sakit banget itu, bahkan aku suruh dia untuk minum aja dah. Jadi banyak banget teman-temannya yang pada bilang sama kita, kok tante atau om nggak tahu sih kalau papa tuh sakit, kok tante sama nggak tahu sih kalau papa tuh dirawat gitu. Karena emang dia tuh kayak nggak mau nyusahin, nggak mau ngerepotin kayak gitu. Sampai Ato tuh pernah waktu itu kita lagi makan, Ato tuh baca di WhatsApp gitu. Ya teman Ato meninggal lagi satu. Besok lagi meninggal lagi. Jadi mungkin kayak dia nggak mau baca grup tuh kayak gitu. Kayaknya gitu. Kayak gitu ya, Sempet namanya ada grup orang ada tua. kalimat yang bikin saya tuh yang apaan sih? Atau apa nih ya? Udahlah kita mah
atau juga atau duluan atau saya duluan justru. Iya, fair ya. Nah, jadi atau tuh punya kebiasaan habis sholat subuh tuh nggak tidur lagi, atau jalan pagi, habis itu beli bubur ayam, makan telurnya 2. Duha baru tidur, nanti bangun-bangun pulang mandi dulu terus duha terus tidur. Terus nanti zuhur dia turun makan zuhur sholat dulu terus turun. Memang rutinitasnya bener-bener cuman gitu-gitu aja. Itu sudah dia lakukan selama hampir 2 tahun di rumah gitu. Jadi kita udah tahu rutinitasnya dia. Duduknya hanya di situ. Makanya posisi tempat duduknya Makan tuh kita tuh udah ada namanya lah gitu. Ini punya atau ini punya Aki, ini punya ibu. papanya akang gitu. Kan bapak juga tinggal sama saya. Terus punya saya, punya baik, udah ada nama-namanya gitu. Jadi nggak ada yang berduduk di situ. Tadi udah waktu satu kata udah salat dulu sama kalau lagi sebut dari sama. Iya. Puasa minggu pertama masih Masih ya. Kalau puasa kedua tuh udah puasa pertama-tama tuh masih sakit, Fer. Sakit, pinggang. tapi habis itu dia minggu setelah puasa udah turun ya boleh nggak makannya di bawah ke atas mulai kata aku gitu mulai makan di bawah ke atas mulai badannya nuning udah mulai semuanya dan emang kata dokter juga selama dia di rumah sakit itu dokter bilang ini tuh sakit banget loh bapak ini tuh sakit banget pak kayak gitu. Jadi sebelum puasa itu selama sehat nggak pernah ada keluhan apa ya Kang? Ya kalau keluhan tuh pastilah ada orang tua yang juga pegel apa gitu. Minta sering banget minta dibalurin sama kita sama kakaknya. Ya, balurin.